Om Swastiastu, Awigamastu, Nama Sidam, Nama Sampurni, Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di perkuliahan ya Ayurveda dengan saya Gus Lingga ya. Ini kita menyambung pertemuan sebelumnya. Kita bahas tentang Vaidya kembali ya. Oke, kita mulai. Oke, kita sekarang bahas tentang konsep Vaidya, konsep Musada itu bagaimana caranya metode untuk mendiagnosa penyakit secara mendasar. Oke. Dari Soekarno dia mendapatkan ini ada namanya Catur Pramana Usada, yaitu cara-cara untuk mendiagnosa penyakit. Ada 4 cara dikatakan di sini. Yang pertama itu ada namanya Pratyaksa Pramana, ini standarnya untuk mengetahui penyakit dengan cara memeriksa langsung melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga perabaan. Ini menggunakan indrawi kita, ya, panca budindriyanya itu. Kemudian ada namanya Anumana Pramana, yaitu dengan cara mengetahui penyakit melihat tanda-tanda saja, kemudian menarik kesimpulan. Ini ada suatu pengalaman atau pemahaman dari pengusada, seperti melihat dahaknya, melihat tinjahnya, atau penyakit-penyakit yang belum diketahui, itu mungkin dengan melihat kondisi dari kulitnya, kemudian kondisi dari lidahnya, seperti itu diketahui. Kemudian ada Sakti Pramana, ya, mengetahui penyakit dengan cara mendengar keterangan pasien untuk dapat mengetahui ini keluar dari pasien apa gitu ya. Lalu ada Agama Pramana, itu menggunakan tenung atau pengetahuan yang berkaitan dengan ramalan serta pengetahuan yang berasal dari teks-teks agama. Itu ya. Misalkan ini bisa juga dengan pengetahuan bahwa musim ini atau mungkin pasase ini apalah penyakit yang mungkin sering didapat dari COVID. Kemudian juga kita mengetahui dengan hari kelahirannya, mungkin kadang-kadang ada membawa suatu penyakit-penyakit tertentu, kecenderungan atau risiko penyakit-penyakit tertentu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip pemeriksaan penyakit ya. Prinsip pemeriksaan penyakit itu ada darsana pemeriksaan penyakit, termasuk dengan namatan ya, dengan corong. Ada Sprasana, yaitu pemeriksaan penyakit dengan sentuhan. Kemudian Prasna, pemeriksaan dengan tanya jawab. Dan G. Oke, selanjutnya itu ada penggolongan penyakit berdasarkan usada ya, penggolongan penyakit atas penyebabnya. Nah, ini ada beberapa ya. Adiatmika, itu penyakit disebabkan oleh faktor-faktor dalam tubuh yang disebabkan ketidakseimbangan antara elemen-elemen dalam tubuh, termasuk juga penyakit kejiwaan ya. Kalau penyakit kejiwaan ini berhubungan dengan sang cipta budi mana amkaranya yang mungkin perlu diperbaiki. Kemudian ada adibala perwarta, merupakan penyakit keturunan secara genetik. Secara genetik kita itu berasal dari burusa dan perdana dari ayah dan ibu. Itu memiliki suatu DNA atau kromosom-kromosom yang membawa juga sifat-sifat dari masing-masing gitu ya. Dan itu juga termasuk dari penyakit yang ada. Nah, itu juga pengaruh lingkungan juga ada. Kemudian ada janbala peribata, penyakit yang dari saat berada dalam kandungan. Nah, yang ini apa yang terjadi kandungan itu juga pengaruh pada kesehatan kita. Ya, ini contohnya adalah secara sastra ini ada bagaimana Abimanyu terbunuh. Ya, waktu itu ceritanya karena Arjuna itu tidak sempat keseluruhan dari strategi perang diceritakan pada saat dalam kandungan. Nah, ini sebagai simbolisme aja bahwa apapun yang diceritakan pada dalam kandungan itu sangatlah memberikan suatu pengaruh ya saat lahir, karena banyak juga beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ketika ada terjadi suatu permasalahan di ibunya dalam kandungan itu akan mempengaruhi juga kesehatan dari seseorang, kesehatan dari anaknya itu ya. Ada yang mungkin mentalnya terganggu, mungkin ada suatu yang karena ibunya juga merasa kurang nyaman ya. Nah, kemudian ada dosa bala, penyakit yang terjadi ada keseimbangan pada unsur dosa, termasuk juga
Ale juga termasuk Sabta Cakra, dan juga pengaruh dari Yin Yang juga ya, seperti itu. Kemudian Adidayaweka penyakit akibat pengaruh dari luar diri, Kala Bala Prawarta penyakit pengaruh musim, Dawa Bala Prawarta penyakit gangguan skala itu ya, skala. Sobawa Bala Prawarta penyakit akibat gangguan skala natural dan tampak seperti kena api dan kena batu. Kemudian adibiotika adalah penyakit disebabkan oleh faktor dari luar tubuh seperti kuman, bakteri, virus, dan racun atau bisa disebut sebagai atau penyakit-penyakit yang kena benda tajam. Itu penggolongan penyakit ya. Berdasarkan Usada ini juga termasuk di Ayurveda juga. Oke. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis pengusada atau idea yang ada di dia. Itu ada balian ketakson atau balian yang mendapatkan keahliannya melalui taksu. Taksu itu biasanya ada di prinsipnya di kerajaan masing-masing itu ya, ada dikatakan kekuatan gaib atau supernatural yang masuk ke dalam tubuh orang yang terpilih dan kerap juga mempengaruhi cara berpikir, bicara maupun tingkah lakunya. Cirinya ngirim pekayunan atau mengikuti kehendak baik melalui utara maupun leluhur. Ini balian kapakson biasanya yang dibalik ke ada lunas kaos ya atau lunas pemargi seperti itu. Ya ini baik sekali sebenarnya kalau misalkan seseorang itu mengalami suatu adibiotika ya, ada penyakit-penyakit yang dari ini adidayaweka penyakit-penyakit yang dibawa oleh skala itu ya, yang artinya ini suatu perjalanan kehidupan manusia aja bagi dia nih persepsinya untuk mendapatkan suatu purifikasi dalam dirinya dia, itu juga bisa. Ini ada balian kapican yaitu mendapatkan benda bertuah untuk membantu penyembuhan ya. Pica itu bisa juga dari keris kecil, batu permata, tulang gigi besi dan lain sebagainya, itu ya pica. Biasanya ada orang-orang yang mungkin sangat mudah untuk mendapatkan kapican ini, itu kayak memang disukai oleh semesta juga bisa. Kemudian selanjutnya ada balian usada, balian dengan yang secara sadar belajar tentang ilmu pengobatan baik melalui guru bakter atau juga pengusada lainnya yang belajar ilmu pengetahuan. Nah ini adalah orang-orang yang belajar dari lontar-lontar, bisa dikatakan sebagai dokter yang tradisional di Bali atau batra ya. Yang ini artinya harus belajar juga dan kemudian mendapatkan mendapatkan restu, mendapatkan basic pewintenan tertentu yang artinya bisa menggunakan kekuatannya atau pengetahuannya untuk memberikan suatu preventif atau kuratif bagi seseorang. Nah, kemudian ada balian campuran ya, biasanya dikatakan balian penengan atau balian pengiwa. Ini balian yang istilahnya memiliki pengetahuan kiri dan kanan. Ini sudah dikatakan memudar gitu. Namun kalau menurut perspektif yang ini dicari lagi konsep-konsepnya yang sejalan dengan pengetahuan modern. Ya maksudnya ini adalah kalau dari yang kita ketahui dulu ada namanya dari psikoanalisa kalau kita mengatakan bukunya juga ada bahwa orang-orang modern itu kehilangan konsepsi jiwanya atau kehilangan dirinya sendiri yang pada akhirnya karena pengaruh efek samping dari modernitas, kalau sekarang itu pada akhirnya secara holistik orang-orang itu kemudian mencari lagi tentang apa sih yang telah hilang itu kesadarannya, yang telah hilang itu atau pembelajaran yang hilang itu. Nah dalam hal itu pengetahuan jiwa itu artinya pengetahuan tentang kesadaran semesta itu pun dicari kembali seperti itu gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis pengusada lain, itu adalah balian apun, limpun atau impun. Itu merupakan balian yang mengobati dengan cara mengurut perutnya itu ya, atau bagian lain. Itu ada balian apun. Kemudian ada balian lung, balian yang mengobati patah tulang. Nah ini merupakan intervensi, ada suatu intervensi kepada
tulang-tulang yang ada itu ya. Nah, itu ada mungkin teori-teori yang mungkin bisa yang berhubungan dengan ini gitu ya. Kemudian ada balian mana itu balian yang mendorong orang melahirkan. Nah ini pun ada dia masuk ke bidan, kemudian sekarang ada yang lebih sesuai dengan apa yang ada sekarang gitu kan. Ini kemudian ada balian sonteng apa menggunakan upacara saat melakukan doaan penyembuhan itu dengan doa dan puja. Ini mungkin berhubungannya dengan apa namanya bijak saru juga gitu ya. Kita menggunakan juga konsep kandapat sastra untuk memberikan suatu jalan yang baik kepada klien-klien yang ada. Kemudian ada balian tenung yang menggunakan prognosis atau juga profesi meramalkan suatu kejadian tertentu. Yang biasanya ini tergantung dari apa namanya wijinanenya seseorang juga. Itu ya maksudnya ketika seorang itu memiliki suatu apa namanya kekurangan atau keinginan atau mungkin harapan dalam dirinya dia. Jadi seorang pengusaha ini yang balian tenung ini memiliki juga suatu pengetahuan mengenai apa yang diinginkan atau diketahui atau keingintahuan harapan dari seorang klien tersebut. Ya misalkan begini, jika seorang bertanya, mungkin balian tenung yang bertanya tentang konsep ekonomi misalnya ke depan, harapan-harapan ke depan suatu perusahaan tertentu yang mungkin bisa Nah kalau kita misalkan balian tenung itu menemukan ada kesalahan dari cara mengoperasionalkan sistem dari perusahaannya, mungkin dari accountingnya mungkin, atau mungkin juga dari promosinya, atau mungkin juga dari apa namanya SDM-nya bagian dalamnya, sumber daya manusianya, atau suppliernya dan lain-lain itu paling tidak harus mengetahui lah konsep-konsep berhubungan dengan ekonominya. Mungkin dari segi accountingnya mungkin harga pokok penjualannya bagaimana, terus bagaimana apa suppliernya mungkin biayanya yang perlu di apa namanya dikurangi, mungkin ada efek efisiensi atau mungkin secara promotifnya bagaimana atau penggunaan apa namanya IT-nya bagaimana, sistem informasi accounting-nya gimana, sistem informasi manajemennya gimana. Ya itu memang paling tidak sedikit lebih paham lah tentang di sana gitu ya. Terus bagaimana promosi yang ke sana atau mungkin ada SDM yang berpengaruh yang perlu di kontrol dengan baik, ada auditing juga di sana. Nah itu mungkin ada urusan ekonomi. Kalau misalnya yang lain misalkan ada diketemukan penyakit di bagian lambungnya, apa yang mempengaruhi lambung itu, lalu apa yang diperlukan untuk taruh pramananya untuk pengaruhi atau memperbaiki kinerja dari lambung. Kalau misalnya lambungnya lagi dalam keadaan kurang baik, mungkin dikurangi jahenya untuk ada suatu obat-obat taruh pramana yang tidak menggunakan jahe ya, karena akan pengaruhi kerja lambung juga, mungkin ginjalnya juga bagaimana dan sebagainya. Itu yang mungkin harus diketahui dengan baik itu ya profesi atau untuk menjadi seorang apa namanya secara prognosis mengetahui tentang penyakit-penyakit tertentu di masa depan gitu ya. Kemudian ada balian wood ya, bahaya mengobati dengan cara mengurut terutama di bagian-bagian yang terkilir. Nah itu juga harus mengetahui paling tidak bagaimana struktur ototnya, struktur tulangnya atau bagaimana keadaan lukanya, apakah bisa diurut dengan baik, karena kalau misalnya ada luka luar atau mungkin luka
tergores atau mungkin mengeluarkan darah yang kalau dengan diurut kan kurang semakin besar jadinya ya, semakin keras sakitnya jadinya itu seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya itu ada dijirnaya ya, itu membedakan lontarusada itu menjadi 4 jika dilihat dari bentuknya. Itu adalah bentuk kumpulan sarana obat dan pengobatannya, kemudian bentuk pengobatan dengan cara pencaruan, gitu ya. Ada bentuk dengan ciri tetenger atau ciri-cirinya, diagnosanya, dan pengobatannya. Ada juga yang bentuk naratif. Nah, kalau di sini adalah usada ada juga bentuk filsafat atau mencapai tutur kalapasan kompleksan. Nah, itu dibedakan menjadi satu yaitu berisi kumpulan atau obat-obatan dan cara ada pengobatan ya, usada lontar usada terbermana contohnya usada budu, usada edan dan usada buh dan lain sebagainya. Silakan dicek kalau ingin tertarik silakan dicari ya. Kemudian ada berisi pengobatan dengan pencaruan, yaitu dengan mantra-mantra, yaitu usada pengutiwa, usada kecacar, usada cukil daki, dan sebagainya. Ini dengan suguhan sajian gitu ya. Ini berhubungan dengan konsep Kandepa Sastra juga, Bantam dan juga mungkin pada Sang Hyang Kana Penapi gitu ya, atau mungkin di Belaka dan sebagainya yang berhubungan dengan konsep pencaruan. Nah, dengan naratif, diagnosa, tetengger, penyakit dan pengobatannya, ini ada usada Buddha Kecapi Sari. Kemudian ada dengan cara pengobatan racun, yaitu usada cetik, usada maya, itu. Kemudian ada berisi dengan filsafat tatwa dengan cara mencapai kemoksaan, usada Buddha Kecapi Cemeng atau usada Jung Biru. Kemudian ada pengobatan dengan pemanasan atau pijar, yaitu Pernawa dan usada Uwut. Nah, kemudian selanjutnya ini tentang berhubungan dengan etika susila dari Vaidya atau pengusada. Ya. Ini kualitas-kualitas dari pengusada itu ada Prana Bisara Vaidya, ini yang dapatkan dari konsep-konsep Ayurveda ya. Itu ada sastri yaitu terlibat dalam pembelajaran pengetahuan yang komprehensif tentang risalah dan Ayurveda ya, orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmiah. Nah, ini kualitas dari dokter atau Vaidya yang disebut Prana Bisara Vaidya atau penyelamat hidup, harus mengetahui sastri. Kemudian Arta Vijnane, itu orang yang memiliki pemahaman jelas tentang ilmu pengetahuan, mengetahui konsep pengetahuannya, terus batasannya, terus dasar-dasarnya. Nah, ini bisa masuk juga konsep nyaya yang kemarin yang nyaya itu artinya kita mengetahui secara epistemologis bagaimana dari penyakit dan memiliki bukti empiris atau pengalaman tertentu gitu ya. Kemudian ada Pravruthau, penerapan pengetahuan yang benar. Nah, ini ketika kita sudah mengetahui bagaimana hakikatnya atau walisesekannya, kita mengetahui nyayanya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui pengetahuan ini dan dasar-dasar serta batasan dari pengetahuan tersebut. Ya, itu. Kemudian karma darsane, seseorang yang telah memperoleh pengalaman praktis yang menyeluruh, yang artinya seseorang yang mengetahui secara empiris pengalaman praktis dari penyakit, dari penyembuhan penyakit tersebut. Jadi sudah memiliki sudah menjadi suatu praktisi. Ini sudah berdasarkan pengalaman yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya adalah Raja Sabisak atau tabib kerajaan, yaitu kualitas dari seorang pengusaha. Itulah hetu genanam, orang yang memiliki pengetahuan tentang faktor penyebab penyakit. Nah, apa faktor-faktor dari penyebab penyakit itu? Tadi sudah dijelaskan tentang adibautika, ya, adidaiwika dan sebagainya. Itu ya, aditmika itu ya, itu dari sumber-sumber penyebab penyakit. Kemudian ada lingga genanam, yaitu pengetahuan tentang gejala dan tanda dan gejala ya. Bagaimana suatu tanda-tanda suatu penyakit sebelum ia terkena penyakit itu, dan bagaimana gejala-gejala suatu penyakit itu ya, premonitory, pathogenesis, prophylaxis dan lain-lainnya. Kemudian ada prasnana genana, pengetahuan tentang strategi pengobatan, bagaimana sebaiknya pengobatan itu dilakukan.
lakukan ketika setelah mengetahui diagnosa atau penyakit, kita mengetahui tentang tentang strategi pengobatannya, dosisnya seberapa, kemudian digunakan berapa hari gitu, kemudian pengulangan berapa kali tentang penyakit-penyakit itu, lalu juga bagaimana sebaiknya penyakit itu bisa dikontrol dengan berbagai cara-cara pengobatan tertentu. Kemudian Roganam Apu Narbawi Benanam, yaitu pengetahuan tentang bagaimana mencegah suatu penyakit tertentu, ya, preventifnya bagaimana. Kemudian selanjutnya Piyusa Panivaidya, dokter tangan nektar, dokter dengan sentuhan magis. Ini kualitas-kualitas dari dokter ya. Vaidya itu ya. Guru Radita Akila Vaidya Widya, yaitu seorang telah mempelajari seluruh Ayurveda dengan menyerahkan dirinya kepada gurunya yang dihormati sebagai seorang pengayah. Dia belajar. Ini sumber dasar seorang Vaidya gitu. Kemudian Piyusa Pani, orang yang memiliki sentuhan magis, siapapun disebutnya pasti akan terbebas dari penyakit dan diperkaya dengan umur panjang. Nah, ini kualitas dari seorang dokter, ada yang seperti itu gitu ya. Taksunya sudah seperti itu. Kemudian ada Kusalah Kriyasu, yaitu memiliki pengetahuan dalam mengobati penyakit melalui pengetahuan yang baik tentang instrumen pengobatan dan juga mantranya, nyanyiannya. Ke atas sebuah orang yang tidak memiliki keinginan apapun. Nah, ini artinya dia pengayah untuk klien-kliennya gitu ya. Dia budak kecapi juga ada seperti itu, bahwa seorang dokter itu tidak baik untuk tidak dilarang untuk memikirkan tentang sesari. Kemudian ada Dairya Darah, itu orang yang berani. Guru Palu, orang yang penuh kasih sayang. Sudah orang yang bersih lahir batin. Ya, nih orang yang bersih lahir batin itu maksudnya Panca Niyama Bratelnya itu yang dikuatkan. Kemudian Pranacarya, dokter penyawat jiwa, statusnya setara dengan guru, itu adalah Silawan, itu karakter yang baik. Matiman, itu seorang yang sangat intelektual. Yukta, memiliki pengalaman praktis yang baik dalam hal pengobatan. Wijati, orang yang lahir 2 kali, ya, artinya menggunakan pemerintahan tertentu. Kemudian Sahastra Paragraha, yang sempurna dalam pengetahuan teoritis. Nah, ini mengetahui tentang konsep teoritis itu ya, dari seorang Vaidya Musada. Oke, selanjutnya kita membahas juga tentang etika susila Vaidya yang mungkin kita berasal dari suatu leksikon Hindu namanya. Kalau leksikon Hindu itu artinya suatu kumpulan-kumpulan dari istilah-istilah Hindu yang dikumpulkan menjadi satu, yang menjadi sebuah hierarki atau tingkatan-tingkatan, itu sebuah kumpulan juga. Nah, ini kalau sebagai perspektif saya pribadi, ini merupakan suatu hal mudah atau mungkin suatu hal yang dimudahkan oleh konsep-konsep leluhur ya. Kumpulan-kumpulan ini secara spesifik sangat baik untuk kita pelajari, kita pahami, sehingga kita bisa dengan mudah kita aplikasikan untuk diri sendiri dan juga kita aplikasikan untuk memberikan suatu pahaman kepada yang lainnya. Nah, ini kalau etika susila Vaidya ini artinya kita masukkan ke dalam diri etika-etika tersebut dan kita bisa kembangkan sebagai suatu karakter-karakter yang baik sebagai orang pengusada. Nah, misalkan dari satu ya, ada Eka Meva Aditya Brahman, artinya kita mempercayai bahwa ada Brahman, ada satu Brahman yang Esa gitu ya, ini suatu konsep Eka atau Esa juga. Terus kemudian ada Ruwa Binide, yaitu kita memiliki suatu Purusa Perdana, ada suatu posisi biner di dalam dirinya kita gitu. Ada sakit, ada sehat, kemudian ada penghiwa penangan, nah seperti itu. Kemudian ada selanjutnya kita ada Trikaya Parisuda, yaitu Kayika, Wacika, Manacika. Ini standarnya kita yang dikatakan dari kecil kita tahu, dari pembelajaran dasar kita tahu, ini kita akan terus bawa sampai kita nanti menuju tanah wayah istilahnya.
tidak lagi dia hadir di dunia ini ya. Itu ada kayike berbuat baik, kemudian wacike itu berkata-kata baik, mana cike itu suatu pikiran yang baik. Nah, ini terus akan kita gunakan. Ini juga sebagai membesar rasa empati simpatinya kita sebagai seorang pengusaha dan membawa karma baik. Nah, kalau misalnya sebuah karma baik kita miliki itu ya istilahnya katakan suatu healer itu, suatu penyembuh itu memiliki garis-garis tertentu dalam dirinya dia. Nah, kalau kita berkarma baik, memiliki suatu dharma yang baik, pada akhirnya kita juga bisa menyebarkan karma baik itu kepada orang lain. Seperti itu ya. Itu sebuah healer, seorang healer. Nah, kemudian ada catur paramita. Catur paramita itu ada maitri, karuna, mudita, upaksana. Catur yang lain ada catur purusarta mungkin. Kemudian catur eswari juga ada. Nah, di catur sakti juga ada. Nah, ini kita bicara dengan etika. Maitri itu artinya lemah lembut, karuna itu artinya kita belas kasih kepada sesamanya, mudita itu artinya sikap untuk menyenangkan orang lain. Nah, kemudian ada upeksa itu artinya sifat atau sikap yang menghargai orang lain. Nah, ini juga dasar untuk kita bagi sade. Kemudian di sini selanjutnya ada panca yama, ada panca niyama brata. Nah, ini hubungannya sama yoga kemarin ya. Yoga itu ada catatan utama itu adalah kita mengetahui etika-etika. Susila itu ada ahimsa, brahmacari, satya, awyawaharika, dan asteya. Ada panca niyama brata itu akroda, guru susca, sauca, ahara lagawa, pramada. Nah, kemudian setelah itu ada panca, itu ada sad 1.000, kemudian ada juga sad atatai juga ada gitu ya. 1.000 itu moha, mada, matsaya, loba, kama, kroda. Nah, kalau dikatakan moha itu artinya kebingungan, mada itu artinya kemabukan, matsara itu iri hati, loba itu artinya kerakusan atas suatu tertentu, kama itu hawa nafsu berlebih, kroda itu artinya kemarahan. Nah, kalau bisa dikatakan di sini adalah ini kalau bisa dikatakan bisa diketahui, disadarkan untuk mendapatkan satu sat mitra atau sat 6 kawan dalam diri ya. Yang artinya ketika kita mengetahui ada moha dalam diri kita artinya bisa untuk mencari suatu solusi untuk kebingungan itu. Ya, kalau dikatakan secara konsep, kalau ketika moha hadir, kalau tidak ada moha, tidak ada kebingungan, kita tidak akan melakukan apa-apa dan melakukan solusi tertentu gitu ya. Jadi kalau tidak ada kebingungan tertentu yang artinya memetik dirinya kita untuk mendapatkan suatu pencerahan, suatu analisa. Kemudian ada mada, kemabukan, matsarya itu artinya iri hati, juga bisa sebagai suatu motivasi. Loba itu artinya kerakusan, ya artinya kita mempunyai suatu ambisi-ambisi yang bisa kita kontrol dengan baik. Kama itu nafsu, dan kroda itu kroda kemarahan yang bisa kita gunakan untuk kita bisa manajemen dengan baik, Kroda itu bisa kita gunakan untuk membuat suatu lingkungan menjadi lebih baik, bisa seperti itu asal kita mengetahui diri kita. Kemudian ada sabta temira, sura, kasuran, surupa, kulina, dana, guna, yuwana. Sura itu artinya gelap karena minuman keras, kasuran itu gelap karena kekuatan, surupa itu rupa, kulina itu tunan, dana itu gelap karena materi, guna itu gelap karena kepandaian, yuwana itu gelap karena usia muda. Kemudian ada Astabrakta, Agni, Bayu, Baruna, Chandra, Surya, Kubera, Yama, Indra. Bagaimana kita juga mengambil karakter-karakter dari dewata untuk bisa lebih menjaga etika kita dan mengontrol sabda timira 1.000 kurang baik. Agni laku batara laku api, Bayu laku angin, Baruna laku air, Chandra itu laku bulan, Surya itu laku matahari, Kubera itu laku yang kubera yang artinya efisiensi dan efektif dalam melaksanakan mendapatkan suatu kontrol suatu materi. Yama itu laku adil dari Betara Yama, Indra itu adalah
mengetahui skillnya kita. Nah, itu ya etika susila. Nah, ini ada suatu kuis, mungkin bisa dicari nanti. Bagaimana pemahaman dan pengaplikasian leksikon Hindu ini menjadi sangat penting untuk pengusaha dan mengapa. Ini mencari konsep-konsep yang ada di leksikon Hindu dan apa gunanya bagi seorang pengusaha. Nih, coba dicari nih. Mungkin nih ke mantan dari tiang, etika dan sila dari Waidia dan lain. Ada konsep-konsep Waidia. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan semoga berkenan dan semoga juga bermanfaat. Yang Guslingga, salam kebahagiaan. Om Santi Santi Santi. Om.